semua, welcome back to Willshare Channel. Pada video kita kali ini, kita akan ngebahas lebih detail lagi mengenai biaya-biaya untuk tinggal di Kanada. Nah, sebenarnya biaya yang akan gua bahas di sini sih lebih ke arah biaya secara general atau secara umum. Jadi ketika kalau misalkan kalian punya biaya lain seperti misalkan kalau kalian datang ke sini untuk kuliah dan lain sebagainya, berarti uang kuliah itu di luar dari pembahasan kita kali ini karena untuk yang kali ini kita akan fokus tentang biaya tinggal atau hidup di Kanadanya saja gitu ya. Oke. Nah, untuk format kali ini kita akan sedikit beda karena pembahasannya juga agak lebih serius juga. Jadi agar lebih tergambar dan lebih terpikirkan lagi apa sih yang lo maksud, Will gitu. Nah, ini sekarang saya akan share screen di sini. Sebentar ya. Oke. Nah, di sini kalian udah lihat ya ada Excel, file Excel di sini yang udah gua bikin juga nih untuk lebih ke arah untuk mengestimasi biaya hidup di Kanadanya sendiri. Nah, di sini kita pakai exchange rate per hari ini ketika video ini dibuat yaitu di bulan Oktober tanggal 15 tepatnya di tahun 2023. Jadi exchange rate-nya itu 1 Canadian dollar adalah 11.515,21 rupiah. Oke. Nah, jadi ada apa aja sih biaya-biaya yang bisa disebut sebagai biaya hidup di Kanada itu? Yang pasti di sini ada tempat tinggal. Tentunya kalian datang harus ada tempat tinggal dong. Dan juga makanan atau groceries di sini saya satukan. Dan juga pulsa. Sekarang kalau nggak ada pulsa ya gimana juga gitu ya. Semua kita internetan dan lain sebagainya juga kita butuh gitu ya. Nah, kemudian ada biaya transport pastinya, ada biaya insurance di sini, dan juga entertainment. Maksudnya entertainment di sini itu lebih ke arah ketika kalian ingin hangout sama teman-teman atau ketika kalian ingin keluar makan lah gitu ibaratnya untuk apalagi ketika kalian di sini untuk belajar mungkin kali-kali juga kan ingin mungkin menikmati sedikit gitu ke kafe nongkrong atau gimana nah itu ya itu biaya entertainment yang saya maksud di sini. Nah, kita mulai bahas satu-satu dulu nih. Yang pertama itu lebih ke arah tempat tinggal. Tempat tinggal di sini itu bisa ada beberapa kan pilihannya ya, tergantung dari kalian. Ada yang seperti semacam kos gitu ya kalau di kita tanda kutip ya. Jadi nyawa ruangan atau kamar tidurnya saja gitu. Dan juga ada homestay. Homestay itu lebih ke arah emang ada ibu kosnya yang ngurusin juga gitu di situ. Kadang-kadang kalian bisa ikut makan dan lain sebagainya juga di situ. Nah, kemudian ada juga yang kalau kalian ingin sewa private, jadi space yang lebih private, misalkan kayak 1 bedroom memang, tapi ada living roomnya sendiri, ada kitchennya sendiri dan lain sebagainya, itu disebut 1 bedroom. Nah, ada juga yang 2 bedroom gitu ya, kalau misalkan ingin 2 bedroom, atau misalkan kalian ada yang ingin pakai studio gitu kalau di apartemen dan lain sebagainya itu kan macam-macam juga ya dan ini akan sangat berpengaruh terhadap biaya hidup di sini. Dan biaya tempat tinggal ini adalah biaya yang paling signifikan untuk kalian mempertimbangkan gitu ya karena ini biaya yang paling tinggi di sini gitu ya tempat tinggal khususnya untuk di Vancouver. Nah, kalau di sini contohnya ya ketika kalian ingin pakai eh, 1 bedroom basement atau house. Jadi rumah-rumah di sini itu seringkali sama mereka disewain nih sama pemilik rumahnya karena memang harga rent itu cukup tinggi. Jadi mereka pakai bisnis juga. Kadang-kadang misalkan si pemilik rumahnya itu tinggal di lantai 2. Sementara lantai 1 atau misalkan ada basement begitu. Basementnya itu disewakan ke orang lain. Nah, ini bisa ada yang private entrance gitu ya. Jadi ada pintu keluar sendiri, pintu masuk sendiri gitu. Jadi memang lebih private.
Dan juga ada yang memang nyatu juga dengan pintu masuk utamanya dengan si owner gitu. Nah, contohnya di sini adalah kalau satu bedroom basement di dalam house gitu ya. Jadi biasanya ada living room, ada kitchen seperti itu kecil, nggak terlalu besar. Estimasi minimumnya itu di sekitar saat ini di Vancouver di 1.300 Canadian dollar atau estimasi maksimum sebenarnya estimasi maksimum bisa aja ke mau 2 ribuan, 3 ribuan juga ada aja gitu ya. Tergantung dari seberapa baru rumahnya, seberapa banyak fasilitasnya dan lain sebagainya. Tapi di sini saya ambil estimasi maksimum normalnya lah ya, rata-ratanya gitu ya. Nah, itu sekitar 1.700. Nah, untuk tempat tinggal ini gimana sih caranya? Nanti saya akan bahas di video-video yang lainnya gitu ya, gimana untuk ngecek tempat tinggal. Nah, kalian bisa juga lihat di sini sebentar, saya akan share untuk yang oke. Di sini kalian udah bisa lihat juga ya. Jadi ada saya masuk ke Craigslist nih, vancouver.craigslist.org. Di sini ada juga untuk rent rumah gitu ya dan lain sebagainya. Memang di sini variasi harganya juga sangat bermacam-macam ya. Dari 1.400-an dan sebenarnya ada juga yang lebih murah pasti gitu ya. Macam-macam tergantung kondisi rumahnya atau ruangannya. Nah, ini sampai yang tak terbatas juga ada aja ya gitu ya yang 12 ribu dan lain sebagainya itu berapa kamar dan lain sebagainya juga kalian bisa lihat dan pilih di sini juga gitu ya vancouvercraiglist.org. Tapi hati-hati ya, ada aja memungkinkan untuk penipuan seperti itu. Nah, nanti ini akan dibahas lebih lanjut ketika gua akan ngomongin tentang gimana cara pilih tempat tinggal di Kanada. Oke. Nah, dan juga ini yang kedua nih, ada juga Kijiji. Dari Kijiji itu ya kijiji.ca itu kalian bisa juga ada dia itu sebenarnya mirip kayak OLX ya mirip seperti itu kalau di Indo ya. Nah, tapi kalau untuk di sini kalian bisa juga untuk rent rumah dan lain sebagainya ini ada juga yang menawarkan di sini. Dan yang ketiga itu sebenarnya kalian bisa juga pakai Facebook Market. Jadi kalau kalian punya Facebook nih, ketika kalian di sini itu akan ada yang namanya Facebook Market. Di sana itu banyak orang yang jual entah barang second, barang baru juga ada gitu ya. Ada juga yang rent rumah gini juga ada. Semuanya ada di sana. Nah, jadi seperti itu. Sekarang saya balik dulu ya. Sebentar. Oke, nah kita udah kembali lagi ke sini. Nah, sekarang selain tempat tinggal itu yang sekitar 1.300 sampai 1.700-an apalagi nih? Makanan atau groceries. Makanan itu akan signifikan juga. Kalian apakah mau masak sendiri atau kalau misalkan kalian tadi ada yang pakai homestay. Nah, makanannya udah disediain nih. Oh, itu lebih bagus lagi nih gitu. Jadi kita nggak perlu ada biaya tambahan. Tapi kalau misalkan kalian mau beli makanan terus di luar, itu akan cukup signifikan bedanya. Jadi di sini contohnya ya untuk masak sendiri lah ya. Masak sendiri itu kurang lebih sebulan ya 300 sampai 600 Canadian dollar kurang lebihnya. Ya bisa juga tergantung kalian makannya apa aja gitu ya dan seberapa boros atau seberapa hematnya kalian dalam memilih bahan baku makanannya itu sendiri gitu ya. Nah, tapi ini estimasi ya kurang lebihnya ya. Lalu gimana kalau beli di luar? Kalau beli di luar ini estimasi minimumnya 900-an, 900 dolar mulai dari 900 dolar. Itu artinya kalau misalkan sehari kalian makan 3 kali, ini kalian harus cari yang harga makanannya itu 10 dolar. Dan kalau boleh saya bilang di Vancouver 10 dolar cari makanan itu agak sulit sebenarnya gitu ya. Ya anggaplah kalau misalkan kalian belinya 2 kali gitu ya dibagi 3 gitu ya makanannya untuk pagi, siang, sore. Nah itu ya tergantung dari kalian juga ya segimananya. Nah, kalau untuk yang estimasi maksimumnya di sini ya kurang lebih 16 dolaran ya masih make sense juga gitu karena
Untuk beli makanan di sini ada yang $14, $15 masih banyak juga gitu ya untuk di food court dan lain sebagainya juga. Itu kurang lebihnya berarti sampai dengan 1.500 gitu ya. Bisa lebih kurang, bisa lebih mahal tergantung kaliannya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada pulsa. Pulsa ini saya bagi dua juga di sini. Ada hanya untuk telepon saja, ada untuk telepon dan internet. Ya kurang lebihnya lah ya pakai telepon dan internet. Di sini saya pakai yang estimasi minimumnya $40, estimasi maksimumnya $65. Mungkin nggak ada yang lebih mahal, mungkin juga ada yang lebih murah. eh, Agak ragu sih saya dari $40 saya belum lihat gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang tahu juga, boleh share untuk teman-temannya di sini di komen ya. Nah, ini biaya teleponnya. Jadi emang sebulan ini agak signifikan berbeda dengan di Indonesia juga ya, di mana pulsa kita paling berapa ya, 100.000 gitu ya, udah bisa dapat berapa giga dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau di sini itu ya kalian bisa 65 ya estimasi kasar ya berarti mungkin sekitar 600.000, 500.000 gitu ya untuk pulsa aja per bulannya. Nah, selanjutnya di sini ada transport. Transport juga tergantung apakah kalian mau pakai public transport atau misalkan kalian beli mobil sendiri. Nah, ini saya akan bahas terpisah ya tentang beli mobil sendiri, di mana belinya dan lain sebagainya. Itu saya akan bahas terpisah. Tapi ketika untuk kalian pertama kali datang ke sini gitu ya, mungkin ada aja sih mungkinnya yang langsung beli mobil dan lain sebagainya. Karena ketika kalian ke sini dan pakai study permit khususnya gitu ya, kalau untuk yang belajar gitu, kalian punya waktu sampai study permitnya berakhir, maka SIM internasional kalau kalian punya SIM Indonesia pun itu bisa berlaku di sini gitu ya. Tapi ketika misalkan kalian kerja seperti itu, kalian hanya punya waktu 3 bulan doang di awal untuk masa SIM Indonesia kalian masih berlaku gitu. Nah, setelah itu tidak berlaku, harus pakai SIM dari BC gitu ya. Nah, untuk yang ngomongin tentang SIM dan lain sebagainya juga nanti akan dibahas di video-video berikutnya ya. Nah, anggaplah sekarang kalian pakai public transport dulu nih, yaitu bus dan juga MRT seperti itu ya, atau kereta gitu ya. Nah, kalau di sini itu MRT sama bus itu rata-rata udah terkoneksi gitu. Jadi bisa ketika kalian punya atau udah bayar bus, nah itu kalian bisa juga pakai untuk kereta dan lain sebagainya. Nah, di sini itu uniknya kalian bisa bayar entah dengan cash atau dengan kartu kredit begitu ya. Walaupun beda gitu ya harganya nanti gitu. Dan juga ada yang mirip kalau di Indonesia itu kalian pakai kartu yang bisa di tap atau prepaid card gitu ya dari berbagai macam bank pun ada gitu ya. Nah, di sini kalian bisa pakai yang namanya Kompas Card. Nah, dari Kompas Card itu dibedain nih untuk kalau kalian pakainya yang monthly pass atau yang bulanan gitu ya. Nah, itu ada beda-beda. Apakah kalian zona 1, zona 2, zona 3 gitu ya. Jadi maksudnya itu eh, British Columbia itu dibagi jadi beberapa daerah, khususnya daerah Vancouver dan sekitarnya ini dibagi jadi beberapa zona karena kan jauh dan besar banget nih, luas banget daerahnya. Nah, jadi kalau misalkan kalian perginya dekat-dekat itu masih di satu zona yang sama. Tapi kalau misalkan kalian tinggalnya di ujung, sementara kalian sekolah atau kerjanya di ujung yang lain gitu, nah itu bisa jadi 3 zona gitu ya karena kalian lewatin cukup banyak gitu. Nah, ini harganya pun berbeda-beda. Jadi untuk yang satu zona itu di 104.000, sorry, 104 Canadian dollar ya, 104,9 Canadian dollar as of now. Nah, sementara kalau misalkan untuk yang 3 zona, segimana sih? Untuk 3 zona itu 189,45 dolar Canadian dollar tentunya gitu. Nah, ini jadi untuk yang transport. Kita lihat dulu eh sebentar saya mau share tentang ini ya.
Oke, nah ini kalau kalian lihat juga di sini, sebentar ini kayaknya belum ke-share juga ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah ini ada zonanya nih. Zona 1, zona 2, dan zona 3. Jadi misalkan kalau kalian tinggalnya di Surrey, nah sementara kalian kerjanya di West Vancouver, nah itu berapa zona tuh. Jadi kalian bisa lihat juga di sini. Gitu ya. Nah, oke, saya balik lagi ke screen kedua. Oke, nah di sini kita balik lagi. Nah, selanjutnya selain transportasi itu biaya apa lagi sih? Ada biaya insurance di sini. Ini penting banget karena biaya kesehatan di sini itu tinggi banget. Jadi ketika kalian nggak punya insurance, ini agak bahaya nih ketika kalian misalkan sakit, harus ke rumah sakit dan lain sebagainya, itu akan habisnya besar sekali. Dan memang di sini diwajibkan, kalau untuk yang bersekolah di sini, itu wajib ada insurance. Gimana kalau yang kerja? Rata-rata untuk yang kerja, apalagi yang punya full-time job atau yang part-time job, yang punya line seperti itu, nah itu biasanya sudah dilengkapi dengan insurance dari kantornya sendiri gitu ya. Ya balik lagi karena ya memang untuk jaminan itu cukup tinggi. Tapi kalau untuk kalian student dan kalian itu apply untuk MSP, MSP itu eh, jadi lebih ke arah asuransinya gitu ya yang punya British Columbia juga gitu ya. Nah, itu biaya per bulannya adalah sebesar $75. Dan ini sayangnya belum termasuk untuk yang dental, perawatan dental dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau kalian sekolah itu ditawarkan juga asuransi dari sekolahnya yang mengcover itu dental dan lain sebagainya. Karena dental itu sangat mahal di sini. Jadi untuk yang contohnya saya memang ini tergantung ya dari dokter giginya dan lain sebagainya. Tapi contoh yang saya kemarin ini untuk satu gigi aja itu udah habis sekitar 100 sekian dolar. Yaitu berarti untuk nambal satu gigi aja udah sekitar 1 juta sekian gitu. Lebih malahan gitu ya. Nah itu tergantung juga tapi. Nah, kemudian biaya entertain di sini saya patok estimasinya kurang lebih ya 100 sampai 300 lah, tapi kalau kalian lebih boros lagi ya lebih tinggi lagi. Nah, jadi berdasarkan dari keenam poin ini dari tempat tinggal sampai entertainment tadi, kalau di total-total itu ya estimasi minimum sekitar 2.600-an nih. 2.604,45 Kanadian dolar atau sebesar 29.990 eh, ribu rupiah ya. Sementara kalau untuk yang estimasi maksimumnya ini saya di 3.829,45 yaitu sebesar 44 juta something gitu ya. Nah, tapi ini kan tadi ada beberapa yang memang cukup tinggi nih saya kayak transportnya saya ambil 3 zone dan lain sebagainya. Yang sekarang kita ambil yang paling minimal-minimalnya ya. Kita tinggalnya di homestay, kemudian makanannya masak sendiri gitu ya. Telepon internet ya oke lah ya telepon internet nggak terlalu signifikan gimana juga ya. Nah untuk yang public transportnya ambil yang 1 zone, insurance entertainment tetap. Nah berarti ini lumayan kan signifikan banget nih. Jadi estimasi minimumnya di 1.419 yaitu sebesar 16.350.000 dan estimasi maksimum itu di 2044 yaitu 23.547.000. Bisa lebih kecil, bisa lebih tinggi tergantung dari gaya hidup dan pemilihan kalian terhadap tadi ya gimana gaya hidupnya kalian ya apakah lebih boros atau bisa lebih berhemat begitu. Nah, ini sekali lagi, biaya-biaya ini adalah biaya di luar dari biaya kuliah kalau misalkan kalian kuliah di sini gitu ya. Jadi ya hitung-hitunglah kurang lebihnya kalian bisa berapa gitu ya untuk yang pemasukan, sorry, untuk pengeluaran atau biaya hidup di Kanada khususnya di Vancouver ya. Nah, eh, itu untuk yang biaya hidupnya. Nah, tapi nanti di video berikutnya pun saya akan coba bahas. Nah, kalau misalkan setinggi itu biayanya, gimana sih dengan pemasukannya? Apakah worth it atau enggak sih? Kalau kalian kerja di sini misalkan,
Nah, berapa sih wage-nya atau penghasilannya dan gimana sistem penggajiannya? Nah, nanti kita akan bahas di eh, video berikutnya, begitu ya. Nah, untuk yang Excel tadi, kalau teman-teman ada yang mau nih berminat pengen hitung-hitung sendiri lagi dulu nih kurang lebihnya gimana, karena saya tadi makanannya, oh kayaknya saya mau beli di luar tapi saya homestay dan lain sebagainya. Itu kan banyak variasinya tuh. Nah, kalian bisa request juga ya, silakan untuk bisa dapat eh, kalian please subscribe dan juga like dulu video ini, kemudian bisa kalian eh, tuliskan di komentar juga ya alamat emailnya kalian yang ingin saya sampaikan Excel-nya gitu ya, file Excel-nya. Nanti saya akan kirimkan file Excel-nya. Pastikan kalian subscribe dan like video ini, oke? Nah, di sini dulu teman-teman, nanti kita akan bahas lagi di video-video berikutnya gitu ya, lebih detail lagi yang tadi tentang entah pemilihan tempat tinggal, kemudian groceries di sini kayak gimana, insurance tadi, nah macam-macamnya gimana dan lain sebagainya, biaya kesehatan. Karena kebetulan gua kerjanya di public health juga nih, jadi gua bisa bahas lebih banyak tentang itu dan juga untuk penghasilan dan lain sebagainya, tata cara kerja di British Columbia atau di Vancouver ini karena kebetulan gue juga HR gitu atau human resource gitu. Jadi nanti gue bisa bahas juga di video berikutnya. Oke? Terima kasih teman-teman.